البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Al-Haditsus Sadis wa Samanun ba'da arba'imi'ah 486. Wa an Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, anaknya adalah tabi'in yang terkenal, Mutarrif bin Abdullah. Qal ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, dalam keadaan beliau mengerjakan salat. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjal. Dan li jawfihi yaitu apa, di rongga dada beliau, atau yang lain mengatakan rongga perut, intinya adalah apa, rongga badan beliau itu ada aziz, yaitu ada apa, ada suara gemuruh. Yang lain menerjemahkan suara gemerutuk, intinya adalah suara seperti apa? Seperti air yang mendidih itu. Ka azizil mirjal, seperti air yang masak. Minal buka, minnya min sababiyah, dikarenakan tangisan beliau. Baik. Qal haditsun sahih. Hadis ini sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi Syama'il bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dalam Syama'il dengan sanad yang sahih. Kata Syekhuna Abu Amr, iya memang kesimpulannya ini adalah sahih. Tayyib. Dan memang apa, ini juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari beliau, setelah menyebutkan apa, sanad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tayyib. Sekarang kita masuk kepada kandungannya. Setelah kita tahu ini sahih, disebutkan di sini, saya mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan beliau mengerjakan sholat. Ada kemungkinan sholatnya adalah sholat wajib, yaitu apa? Boleh jadi Abdullah bin Syikhir ini seperti kadang kita mengalami itu masbuk. Alhamdulillah. Atau boleh jadi adalah sedang mengerjakan apa? Sholat sunnah dan sebagainya. Sehingga apa? Ada sahabat yang beliau baru saja datang dalam keadaan Rasulullah sholat, yaitu dohirnya beliau belum menjadi apa, makmum bagi Rasulullah SAW. Dan wawunya adalah wawu haliyah, walhal dalam keadaan rongga badan beliau, mungkin rongga perut atau rongga dada, alal khilaf, ada apa? Ada suara gemuruh seperti gemuruhnya air yang mendidih. Sebabnya apa? Minal buka, dikarenakan tangisan. Dan ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi di dalam penyebutan bab ini, yaitu apa? Keutamaan menangis. Dari mana kita tahu di sini ada keutamaan sementara tidak disebutkan di situ fadilahnya ini, fadilahnya itu? Yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu bahwasanya tidaklah Allah memilihkan suatu amalan untuk Rasulnya kecuali di situ pasti ada keutamaan. Baik itu nanti hasil akhirnya adalah mubah, ataupun hasil akhirnya adalah makruh, ataupun hasil akhirnya adalah mustahab atau bahkan wajib, tetapi untuk Nabi SAW hukumnya adalah apa? Keutamaan, dapat pahala. Kenapa? Karena makom beliau, posisi beliau adalah posisi apa itu? Penyampai syariat. Tayyib. Maka dari sisi beliau, walaupun boleh jadi nanti kesimpulannya adalah makruh untuk umat ini, tetapi Rasulullah dapat pahala. Seperti apa? Masalah haramnya meminum sambil berdiri, dalilnya banyak. Tapi kemudian Rasulullah mencontohkan di hadapan umat. Maka apa? Kesimpulan akhirnya adalah minum berdiri itu makruh, kecuali kalau ada udzur ini dan itu, maka apa? Dia tidak makruh. Tapi untuk Nabi sendiri, beliau dalam menyampaikan itu, ini masuk dalam bayan. Dan hukum bayan adalah apa? Adalah wajib dan berpahala untuk Nabi. Seperti apa? Larangan Nabi SAW untuk apa? Lelaki mandi dari sisa janabahnya wanita, atau wanita mandi dari sisa janabahnya lelaki. Ini, tapi prakteknya Rasul dengan para sebagian istri beliau sendiri melakukan, menunjukkan apa? Hukum akhirnya adalah makruh. Tapi untuk Nabi sendiri berbuat itu, ini berpahala dan ini utama, karena beliau makomnya adalah makom penjelas. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya larangan yang saya sebutkan kemarin-kemarin tidak sampai haram, tapi apa? Ini makruh.
Baik, maka dari sini kita tahu seluruh perbuatan Nabi untuk Nabi adalah fadilah, keutamaan. Baik, berubah menjadi untuk kitanya, berubah menjadi hukum-hukum yang lain kalau apa? Bertentangan dengan dalil-dalil yang lain sehingga perlu disatukan seperti tadi. Adapun kalau tidak ada dalil-dalil yang menentang, maka hukumnya tetap dia adalah sebuah keutamaan, ada pahala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Rajab menyebutkan ini keutamaan dan menyatakan ini ada dalil yang mendukung, bukan dalil yang menentang. Bahkan dalil-dalil mendukung dalam Al-Quran yang mengatakan apa itu? Kharru sujada wa bukiya, yaitu keutamaan untuk apa? Menangis di dalam sholat. Buktinya di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Dan juga apa? Ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam awal dari bab ini. Tayyib, wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yazidhum khusyu'a. Ini juga dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Fathul Bari. Mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis dan ini menambahkan kepada mereka kekhusyuan. Tayyib, maka dari hadis ini dengan berdasarkan juga dalil-dalil yang lain tentang apa? Keutamaan untuk menangis di dalam sholat. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dan itu jelas. Kemudian Imam Ibnu Rajab juga menyebutkan terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang masalah apa hukum menangis di dalam sholat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah membatasi, yaitu hukum asalnya boleh dan bahkan itu utama sebagaimana dalil-dalil dari Al-Quran was Sunnah. Tetapi apa? Tetapi syaratnya adalah tidak boleh sampai muncul 2 huruf. Kalau sampai membentuk 2 huruf, maka ini batal, membatalkan sholat. Kenapa? Karena sebagaimana apa dalam hadis kalau nggak salah hadis Ibnu Mas'ud itu, nuhina anil kalam wa umirna bisukut. Kami diperintahkan untuk diam dan dilarang bicara, yaitu di dalam sholat. Maka kalau muncul 2 huruf, kata sebagian ulama, berarti apa? Ini jadi kalam. Tapi apa? Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan sama saja terbentuk 2 huruf atau tidak terbentuk 2 huruf, maka dia itu adalah boleh asalkan itu adalah apa? Adalah dominasi, yaitu kita tidak mampu menguasai diri karena merenungkan ayat, kemudian timbul keharuan atau ketakutan atau syukur, kemudian menangis. Muncul sendiri, bukan dipaksakan. Maka sama saja ada 2 huruf atau 3 huruf atau kurang dari 2 huruf, ini semuanya adalah apa? Keutamaan dan tidak membatalkan sholat. Tayyib. Kenapa? Karena hakikatnya sekedar 2 huruf ini bukan kalam. Misalkan apa? Misalkan tiba-tiba muncul wawu karena apa? Menangis, misalkan, atau misalkan namanya tangisan atau terseduh-seduh, Ini dicontohkan oleh para ulama, yaitu apa? Hamzah dengan ha misalkan, itu 2 huruf. Apakah ini membatalkan sholat? Yang betul tidak membatalkan sholat, karena sekitar ini bukan kalam. Baik. Buktinya apa? Kalau kita lihat ada anak menangis, kita nggak langsung paham apa yang terjadi. Kita tanya, ada apa? Jangan-jangan sekedar apa? Sekedar nggak dapat undian atau menangis karena dipukul orang. Kita nggak tahu. Itu bukan kalam, belum mufid. Maka sekedar 2 huruf ini belum menjadi suatu kalam. Bahkan kalau terbentuk satu kata, yaitu apa? Alif dengan wawu, au. Ini belum kalam. Ini baru apa? Lafadz, bukan kalam. Karena kalam itu perlu apa? Minimal adalah apa? Isim dengan fi'il atau isim dengan isim dan seterusnya. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau yang semacam itu. Itu baru kalam. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan apa? Bahkan, yaitu terserah ada berapa huruf, yang penting memang bukan kalam. Dan bahkan walaupun itu tangisannya adalah diusahakan untuk datang, dan itulah yang betul, yaitu apa? Terserah dia muncul 2 huruf atau 3 huruf, asalkan bukan kalam, maka ini adalah boleh sholat, menangis di dalam sholat. Demikian pula muncul tanpa kita sengaja atau memang kita ingin menangis di dalam sholat, maka menurut pendapat ketiga, dan itu yang betul, adalah apa? Tidak membatalkan sholat. Karena memang kita diperintahkan untuk apa? Banyak menangis. Bahkan kita dicela ketika kita sedikit menangis. Wa antum samidun afabihadzal hadiits ta'jabun.
Wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Ini polanya adalah pola celaan, mencela orang-orang yang banyak tertawa dan tidak mau menangis terhadap terhadap Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an. Maka ini menunjukkan memang ini adalah disunnahkan untuk kita berusaha menangis di dalam di dalam membaca Quran, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Karena memang sama sekali tidak ada dalil di dalam Al-Quran ataupun sunnah yang melarang yang seperti itu. Bahkan dalil Quran wa sunnah menunjukkan adanya tangisan, dan itu umum. Sama saja diusahakan menangis atau tidak diusahakan. Dan itu praktek kebanyakan ahlu sunnah. Yaitu terutama pada waktu qiyamul Ramadan. Betul-betul kita ingin khusyuk dan kita ingin mampu menangis seperti yang lain. Bahkan kita sedih, kenapa yang lain mampu menangis, saya nggak mampu menangis, alangkah kerasnya hati saya ini, dan seterusnya. Maka yang betul adalah pendapat ketiga, yaitu sunnah dan mustahab untuk kita menangis di dalam sholat. Di dalam di dalam kekhusyuannya. Sama saja itu diusahakan atau karena didominasi tanpa kita usahakan. Sama saja muncul satu huruf atau dua huruf atau lebih. Yang penting tidak sampai terbentuk kalam. Kalau terbentuk kalam memang ini batal, mengatakan saya rindu, batal. Gimana sholat bilang saya rindu? Baik dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Melayu, Indonesia dan sebagainya. Semuanya membatalkan karena ini kalamun nas. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Tamhid beliau bahwasanya dari hadis ini, yaitu hadis siapa itu? Hadis Abdullah bin Syikhir dan hadis-hadis yang lain, ada dalil tentang bolehnya menangis di dalam sholat. Membantah pendapat yang mengatakan tidak boleh dengan sebab ini dan dengan sebab itu. Dan kata beliau ini umum. Yang penting syarat-syarat tadi terpenuhi. Bukan sampai berbicara. Dan ini juga pendapat banyak sekali ulama, dan itulah yang rojih. Boleh menangis dalam sholat, bahkan ini yang diutamakan. Sebagaimana yang dirojihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Karena ini bagian dari kekhusyuan. Khusyuk itu dekat dengan menangis. Khusyuk itu jauh dari tertawa. Maka lebih diutamakan. Dan gak ada Allah Ta'ala cerita di dalam sholat yang dalam Al-Quran itu mereka tersungkur sujud dalam keadaan mereka tertawa, gak ada. Dalam keadaan mereka menangis dan menambah khusyuk, itu yang betul. Itu yang ada. Maka yang namanya menangis ini memang sangat terkait dengan kekhusyuan. Tentunya tangisan ibadah, bukan tangisan karena tetangganya sedang masak bawang, bukan. Tapi niatnya adalah ibadah. Maka dia berteman dengan beriringan dengan kekhusyuan, dan ini yang diinginkan. Dan juga diambil faedah dari hadis ini tentang tentang kejernihan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membaca Quran dan beliau menangis di dalam sholat. Walaupun beliau adalah orang yang paling utama, walaupun beliau orang yang dijamin masuk surga dan derajat paling tinggi, tapi tetap saja beliau itu takut pada Allah, paling takut pada Allah, banyak sholat, banyak qiyamul lail, juga banyak menangis kepada Allah Ta'ala. Ini adalah keutamaan Nabi SAW, dan beliau adalah teladan bagi kita. Tidak seperti orang-orang yang Allah Ta'ala cela dalam Al-Quran, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Yaitu orang-orang yang mulia yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak berbuat seperti orang-orang yang seakan-akan mereka itu buta dan tuli. Summa wa umyana, seakan-akan enggak mendengar ayat-ayat yang dibacakan dan tidak melihat ayat-ayat yang tertulis dan sebagainya. Maka yang terpuji siapa? Yaitu orang-orang yang ketika dibacakan ayat-ayat mereka memperhatikan, merenungkan, bahkan sampai menangis. Dan inilah orang-orang yang dijamin untuk masuk surga. Menangis dikarenakan ayat-ayat Allah, dikarenakan peringatan Allah, dikarenakan kalamullah. Bukan menangis terharu karena lagu pop ini dan itu. Oh, saya diputus, oh seandainya saya kembali ke perut ibu. Kamu punya cuma tipuan aja. Habis bilang gitu, setelah itu dapat duit. Tangisan palsu, tangisan buaya. Menangis karena semata-mata karena hayalan-hayalan Quranus syaitan. Ini nggak layak sama sekali. Menangis karena harusnya karena Quran, karena inilah kalam yang hak. Dan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Berita-berita yang Allah Ta'ala sebutkan itu. Inna batasya rabbika lasyadid.
Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu sangat keras dan memang itu pasti akan terjadi. Itulah yang layak untuk orang menangis harusnya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.